Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan, dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama PTBA, kedua Cleo, ketiga Gia, keempat INTP, dan kelima MDKA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Jumat kembali rebound ya. Setelah di hari Kamis dia naik 3%, di hari Jumat indeks kembali naik di 1,43% ke level harga 5.335. Sempat menyentuh zona merah tapi kemudian dia naik lagi. Dan transaksi cukup besar di 10,5 triliun dan asing kembali net buy di 894 miliar. Jadi di hari Kamis dan Jumat kemarin asing sudah beli di sekitaran 1,8 triliun ya. Cukup lumayan besar menurut saya ya. 2 hari asing masuk. Kita langsung saja ke technical index. Indeks ya masih sama seperti analisa saya sebelumnya. Kalau 5.200 di breakout ya arah terdekat dia akan menguji atau breakout dari 5.300, dan di hari Jumat ISG tutup di atas 5.300. Arah selanjutnya akan ke resisten 5.400, di 5.500 juga ada gap ya ke arah situ lah. Tapi ya harus breakout dulu dari 5.400 ya. Kalau 5.400 di breakout ya cukup mudah. Yang penting kopim ya, cukup mudah ISG ke 5.500 bahkan ke 5.800. Jadi seperti itu, dan ISG akan terkonfirmasi bullish reversal kalau dia sudah di atas 5.500 ya. Kalau sudah bermain di atas ini ya potensi ISG nggak ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu, cukup bagus bagi Bapak Ibu yang punya saham-saham beli di daerah support ya, hold aja terus sahamnya ya, potensi akan naik ya. Semoga nggak ada lagi sentimen negatif. Resesi juga sudah terkonfirmasi resesi di 3%-an minus pertumbuhannya. Jadi ya kita lihatlah ke depannya. Tapi ISG cukup bagus ya. Ya seperti analisa saya, maksimal penurunan ISG di 5.100, nggak lagi ke 5.000 ya, maksimal di sini dia. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Indikator MACD juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. ISG ya terdekat menguji 5.400. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada PTBA. PTBA pada hari Jumat ditutup naik 1% ke level harga 1.990. Kita lihat asing masih jualan saham PTBA dari tanggal 22 ya, dari awal Oktober asing terus jualan ya, baru sekitaran 10 hari dia net buy ya. Kita lihat broker semari ya, YU masih jualan cukup besar di 84.000, yang nampung kecil-kecil aja di 4.000, di 43.000, di 28.000, dan di 43.000 itu retail. Jadi ya susah ngangkatnya PTBA ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti analisa saya sebelumnya, PTBA ini akan bagus kalau sudah di atas 2010 ya, minimal bisa spekulasi buy di 2020 sampai 2030 ya. Cut lossnya di 1980 sampai 1970 ya, di daerah gapnya inilah. Jadi seperti itu PTBA. Spekulasi buy-nya nunggu di atas saja. Menurut saya buy on breakout lebih bagus daripada buy di harga penutupan hari Jumat ya. Kalau Bapak Ibu mau di harga penutupan hari Jumat juga nggak masalah, cuman disesuaikan aja trading plan-nya ya. Cut loss-nya di mana ya, jelas cut loss-nya nggak mungkin kalau di 1.700 itu cukup dalam ya kalau beli di hari Jumat nih. Di 11%. Kalau Bapak Ibu mau ya di sini nih di 1920 sampai 1900 bisa cut loss di situ. Take profitnya ya kalau dia breakout ya di sini di 2020 sampai 2030 itu sekitar 2 sampai 3%, tapi kalau mampu breakout ya target selanjutnya sini ya. Tapi harusnya ya, kalau sekali lagi PTBA naik ke 2010 dan terkonfirmasi breakout resisten, harusnya PTBA nggak akan ke bawah lagi. Dia akan bermain di range-nya lagi di 2010 sampai 2200, dan di pertengahannya ada 2100, ada EMA 200. Jadi wait and see dulu lah menurut saya. Kalau Bapak Ibu maksa beli, nggak tahan untuk beli PTBA ya seperti ini skenarionya ya. Tapi take profitnya nggak di situ, di sini ya. Targetnya di 2020 sampai 2050 ya.
Tapi kalau menurut saya mending nunggu buy on breakout di 2040 atau 2030. Cut loss di 1900 apa tadi? Cut lossnya di gapnya ini kalau Bapak beli di 2030, cut lossnya ya di sini nih di 1950 sampai 1960 ya. Take profitnya ya di EMA 200-nya. Harusnya kalau dia confirm breakout di 2030 ini ya terdekatnya ke EMA 200 di 2100. Kalau mampu di breakout ya harus selanjutnya ke resistance sideway-nya ya 2200. Harusnya ini menjadi resisten kuatnya. Apakah bisa PTBA breakout? Ya bisa aja, cuman ya tergantung price makernya ya, mau nggak menutup gap saat penurunan dividend trap PTBA di bulan Juni kemarin ya. Jadi seperti itu, tapi menarik untuk swing trade. Jadi beli di dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Indikator MACD juga cukup menarik, bar chart di bawah 0 cukup tajam. Berkurangnya volume kemarin meningkat, ya ada potensi PTBA minggu depan breakout. Minimal harus tutup di 2030 baru potensi bagus ya. Selama di bawah 2000 ya PTBA masih ke bawah, tapi kalau dilihat dari indikator ya menarik untuk PTBA di watchlist minggu depan ya. Ya seperti tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari Jumat, cut lossnya di 1900 ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Cleo. Pada hari Jumat ditutup naik 1,25% ke harga 484 dan terlihat asing net buy di 55.000. Terus mari kita cek. Biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara seller dan buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cleo ada di harga pertengahan. Menurut saya wait and see dulu, karena ini agak dekat nih kalau buy di harga penutupan hari Jumat. EMA 20% ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah di 446 sampai 444 itu 7,56%. Take profitnya dekat aja nih ya, di 496 itu 2,71%. Tapi kalau mampu breakout ya target selanjutnya terdekat di 520 itu sekitar 7% ya. Nah jadi seperti ini, kalau menurut saya mending buy on breakout. Seperti ini strateginya, karena nggak mungkin kalau cut loss di bawah ini nih. Bisa nggak cut loss di bawah EMA 20 nya? Bisa aja, tapi ya di bawahnya ada yang jaga nih, EMA 150 dan EMA 200. Jadi cut lossnya di bawah aja ya. Ya sesuaikan aja, kalau saya cut lossnya di bawah, dan saya nggak akan beli juga di daerah sini. Walaupun potensi naik cukup besar karena indikator MACD mengarah ke atas, tapi volumenya tidak ada nih. Belum menarik menurut saya ya. Cleo masih di harga pertengahan. Walaupun indikator moving average-nya mulai terindikasi melandai, tapi saya lebih suka beli Cleo ini di 500 ya. Nah di 500 saya akan spekulasi buy cut dan target profit di 540 sampai 565. Harusnya Cleo cukup bagus kalau sudah di atas 500 ya. Cleo cukup bagus kalau sudah di atas 500. Mungkin nggak ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu untuk Cleo. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Gia. Gia pada hari Jumat ditutup di level harga 242. Kita lihat foreign setelah dari pertengahan September 2020. Gia terus dijual asing, dan di tanggal 6 November kemarin net buy walaupun tipis. Apakah berlanjut? Ya kita lihat teknikalnya dulu ya. Dan terlihat ya bayarnya masih retail ya, top 5 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gia juga belum menarik. Gia ini akan menarik kalau udah di 270 ya. Di atas ini potensi ke 310, bahkan bisa ke 400 nih. Nah kita pasang target sini ya. Tapi yang pasti dia harus confirm dulu tutup di atas 275, terdekat ke 310, bahkan bisa ke 400. Jadi seperti itu, wait and see dulu menurut saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli di harga penutupan hari Jumat, cut loss saja di bawah EMA 150-nya, tapi main cepat ya. Cut loss di 230 sampai 230 itu dengan potensi kerugian di 4,7% sampai 5%, dan take profit terdekat di 260 itu di EMA 200 itu sekitar 7%. Jadi seperti ini skenario Gia ya. Tapi dengan potensi dibawa turun juga masih ada ya.
Ya seperti yang saya bilang, GIA ini akan bagus kalau udah di atas 270. Ya minimal dia tutup di 275 atau 276 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di 260 ya. Jadi seperti itu untuk GIA. Masih wait and see, kalau Bapak Ibu mau beli sesuai analisa trading plan saya ini ya bisa dipakai juga, atau Bapak Ibu modifikasi atau diubah, yang penting bisa menghasilkan profit buat Bapak Ibu ya silahkan ya, nggak masalah, karena nggak ada yang trading plan harus seperti ini atau harus seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu cocok walaupun beda sama orang lain ya itu bisa, yang penting menghasilkan, nggak perlu sama orang kayak tradingnya ya. Jadi seperti itu. Untuk GIA kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada INTP. INTP pada hari Jumat ditutup naik 4,8%, kelapa harga 13.100. Kita lihat foreign, ternyata INTP udah diakumulasi asing ya dari tanggal 12 Oktober sampai hari Jumat tanggal 11 November. Baru 3 hari asing net sell. Kita lihat broker semari ya di atas BK, kedua Chelsea, ketiga CIC Group, keempat Credit Suisse, dan mereka tidak terdapat di top 10 seller ya. Jadi potensi bagus untuk INTP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP akhirnya setelah bermain di area support dia mampu breakout EMA 200. Potensi untuk INTP akan menguji resisten kuatnya atau resisten sideway-nya di 13.380. Kalau itu mampu di breakout seperti analisa saya sebelumnya, saya sudah pasang target INTP ke 16.000 sampai 16.250. Harusnya INTP kalau sudah breakout atau konfirmasi tutup di atas 13.360, INTP nggak ke bawah lagi ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy udah ketinggalan ya. Kalau Bapak Ibu beli di daerah support di 12.000 ini ya sekarang sudah menikmati, cuman ya kalau harga segini nggak bisa, nunggu dia konfirmasi breakout aja di atas. Kalau dia ada konfirmasi breakout bisa spekulasi buy, cut loss-nya di 12.500 bisa, atau Bapak Ibu nunggu di bawah lagi di 12.000 bisa spekulasi buy, cut loss-nya di 11.380. Indikator MACD juga mengarah ke atas, cukup lebar garis birunya, dan volume juga meningkat yang cukup besar dari 9 Oktober ya. Potensi INTP ke atas ya. Jadi seperti itu aja untuk INTP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MDKA. MDKA pada hari Jumat ditutup turun 0,25%, kelapa harga 1935. Kita lihat asing terus akumulasi saham MDKA ini dari tanggal 18 September 2020 sampai di tanggal 11 November baru 4 atau 5 hari asing jualan ya. Kita lihat broker semari, Credit Suisse akumulasi di hari Jumat karena dia tidak terdapat di top 10 seller. AK juga ada. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA lagi koreksi ya. Apakah ada potensi mengarah ke atas? Masih ada potensi mengarah ke atas selama bertahan di atas 1890 ini. Jadi MDKA masih wait and see, 2 candle lagi ya. Kita lihat 2 candle lagi. Kalau masih di atas 1890 baru spekulasi buy. Tapi nanti update-nya saya update aja ya. Buy di harga berapa, karena kita harus lihat moving average-nya nih dulu. Di mana posisinya. MDK masih berpotensi ke 2100 selama tidak breakdown dari 1890. Jadi seperti itu untuk MDKA. Indikator MACD sudah golden cross lama dari bulan lalu, dan di bulan ini juga garis biru mulai melebar lagi, bercat di atas 0 juga makin tinggi ya. Potensi MDKA
Semoga ini hanya koreksi wajar ya. Harusnya koreksi wajar selama di atas 1890. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.